Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah singkat yang pada kesempatan ini akan diperkenalkan oleh Bapak Dr. Haji Supin. Kepada beliau kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walillahi mulku samawati wal ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kesempatan kehadiran ilahi atas nikmat yang berlimpah kita sekalian. Salam dan selamat kita kepada kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala kami hormati dan muliakan para ulama dan tinggi saudara yang kami hormati dan bapak pejabat ibu sekalian, hadirin yang sangat-sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sekarang kita masuk di hari ke-23 bulan suci Ramadan. Biasanya bulan suci Ramadan, akhir-akhir bulan seperti ini, orientasi mindset kita itu mulai bergeser. Orientasi 1 sampai 20 seharusnya spiritual kita itu mulai meningkat sehingga dia bisa menerima malam Lailatul Qadar. Salah satu di negeri Arab, kalau malam 10 akhir Ramadan, semua mal-mal, matahari, rupa, semua ditutup. Semua berkonsentrasi masuk masjid untuk meraih malam-malam Lailatul Qadar. Beda dengan kita di Indonesia, mal-mal semakin terbuka, jalan-jalan macet, sehingga terjadi pergeseran. Jamaah masjid pindah ke mal. Itu yang terjadi. Kita mau mencari Lailatul Qadar, orang lain cari Lailatul Kursi, Lailatul Hordeng, Lailatul Bajwar, dan semuanya. Sekarang sudah mereka melupakan masjid sebagai pusat peradaban Islam. Saya ingin sampaikan sedikit tentang makna dari Lailatul Qadar. Kita selalu baca ayatnya, tapi agak sulit kita mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Allah tanya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Jadi Allah tanya kita, tahukah kamu itu malam kemuliaan? Tapi pertanyaan itu tidak perlu kita jawab. Allah sendiri yang menjawab, Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan atau 84 tahun. Malam itu turun malaikat untuk mengatur urusan.
Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai fajar menyingsi. Kalau kita dengar ini ayat, luar biasa iming-iming yang diberikan, janji Allah Subhanahu wa taala. Malam itu diberi kemuliaan 1000 bulan, beribadah terus menerus. Pertanyaannya, siapa di dunia ini umatnya Nabi Muhammad yang punya usia 24 tahun 1000 bulan yang non-stop konsisten melaksanakan ibadah? Tidak ada. Nah, karena itu kalau kita mau meraih ridha Allah, maka jagalah malam-malam kemuliaan. 3 kali disebutkan Lailatul Qadar. Qadar itu pertama, ketentuan dan ketetapan Allah yang berlaku kepada seluruh makhluk, yang berkaitan dengan nasib manusia. Apa nasib kita manusia? Hidup, mati, sakit, sehat, bahagia, celaka, beruntung, dan lain sebagainya. Itu nasib manusia. Pada malam itu perintah Allah turun ke bumi untuk menuliskan nasib manusia. Siapa yang mati tahun depan, ini program setahun. Pemerintah juga bisa melakukan, biasa ada program 5 tahun setahun. Siapa mati tahun depan, siapa yang hidup tahun depan, siapa yang sakit tahun depan, siapa yang beruntung tahun depan, ditentukan pada malam itu. Itu tepat. Oleh karena itu pada malam itu ditentukan nasib kita bagaimana ke depan, setahun ke depan. Nah, karena itu kita diajarkan doa pada malam itu. Ya Allah, berkahi umur, luaskan rezeki, sehatkan badan. Jika aku termasuk pada golongan orang yang celaka, hapuslah namaku pada golongan tersebut. Masukkan aku pada golongan orang-orang yang beruntung. Itu doa pada malam kemuliaan kita berdoa. Apa artinya? Kalau nama saya Sukrin Samsudin, sudah tertulis pada malam itu, meninggal dunia tahun depan. Tapi karena saya bangun di tengah malam berdoa, ya Allah berkahi umurku, Allah dengan malaikat disuruh oleh Allah, itu ada namanya Sukrin Samsudin, tipeks namanya, tidak jadi mati tahun depan. Hebat. Kita sudah masuk pada golongan orang-orang yang celaka, tapi karena kita bangun dengan doa, karena hanya dengan doa takdir bisa berubah. Jangan pernah ngekten doa. Doa ini bisa merubah semuanya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau terjadi tahun depan itu bergantung doa kita beberapa hari yang sampai. Situlah malam kemuliaan ketentuan Allah. Takdir qadar yang kedua artinya malam kemuliaan. Mengapa malam itu mulia? Satu, malam itu mulia karena diturunkannya Al-Quran yang mulia yang melintasi ruang dan waktu. Yang kedua, malam itu mulia karena Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling agung dan mulia. Siapa dia? Itulah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada bumi dan alam semesta ini tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, malam itu mulia karena sebahagian orang Islam, kaum muslimin, menghidupkan malam-malam kemuliaan itu. Dengan apa? Dengan bangun melaksanakan salat tahajud, salat istikharah, salat taubat, berzikir, berdoa, baca Al-Quran dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya 3 kali disebutkan Lailatul Qadar, karena 3 makna malam kemuliaan itu. Malaikat rindu turun ke bumi. Jadi tanda-tandanya itu kalau malam
kemuliaan sudah tiba, ada tanda-tanda fisik, kata Nabi. Matahari tidak terlalu cerah, tidak juga terlalu gelap pada pagi hari. Malam hari itu sejuk. Bagaimana bisa merasakan malam itu tiba? Itu kita bisa merasakan satu diliputi rasa kebahagiaan dan ketenangan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Contoh, kalau Bapak pertama kali masuk di Masjidil Haram, begitu lihat Ka'bah, pasti meneteskan air mata. Kalau ditanya kenapa Anda meneteskan air mata, karena disitulah keharuan kelembutan hati manusia menerima limpahan cahaya Nur Ilahi. Ketika itulah malam kemuliaan. Ketika kita malam itu diliputi rasa kebahagiaan yang tidak pernah kita rasakan, maka itulah tanda-tanda datangnya malam-malam kemuliaan. Jadi tidak berbentuk fisik. Ada orang sampai tidak tidur begadang, tapi di pos kamling, main catur, main domino. Kenapa kau begadang? Menunggu Lailatul Qadar. Loh, kenapa ada Lailatul Qadar? Lalu kemudian dia lihat, ada Lailatul Qadar secara fisik, seperti tuyul-tuyul apa itu. Tidak ada Lailatul Qadar seperti itu. Itu bukan Lailatul Qadar, itu Abdul Qadir. Jadi Lailatul Qadar itu secara spiritual, bukan secara fisik. Karena itu rindu malaikat. Kenapa malaikat rindu? Ada dua kerinduan malaikat. Satu, dia hanya melihat dan mendengar rintihan orang-orang yang berdosa ketika dia bangun malam, di tengah malam meneteskan air mata. Itu yang dirindukan oleh malaikat karena tidak pernah dilakukan orang-orang di langit, hanya dilakukan orang-orang di bumi. Oleh karena itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu li anfusihim laqnatun min rahmatillah. Hai hamba-hamba, kata Allah, yang melampaui batas hidupnya, yang suka melakukan dosa-dosa besar, jangan kamu berputus asa dari rahmatku. Kata Allah, semua dosa saya akan hapus. Dan kita tidak boleh berputus asa. Malam itu engkau bangun, engkau panjatkan doa, engkau meneteskan air mata, menyesali semua dosa-dosa kita. Itu yang dirindukan oleh malaikat. Yang kedua, dia ingin melihat ibadah hamba-hamba Allah ketika tengah malam. Dia keluar, orang-orang kaya di dunia ini, dia keluar membawa hartanya, datang kepada orang-orang miskin di tengah malam, melihat mereka orang-orang yang du'afa, lalu kemudian mereka memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang-orang miskin itu di tengah malam itu. Itulah sebabnya banyak orang di akhir-akhir malam kemuliaan itu, banyak orang-orang kaya yang keluar membawa mobilnya, membawa hartanya, lalu kemudian memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Itulah yang dirindukan malaikat. Tidak pernah dia melihat ibadah orang-orang di langit, hanya ada di bumi. Dua hal itu. Karena itu dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, kita beribadah di tengah malam itu. Yang kedua, kalau kita punya kemampuan, maka turunlah jalan untuk menyusuri di mana orang-orang kita bisa memasukkan kebahagiaan sehingga mereka merasakan kebahagiaan orang-orang itu apa. Itulah bagian dari kemuliaan dari bulan suci Ramadan, karena adanya malam-malam kemuliaan itu. Karena itu Bapak Hadir yang sangat berbahagia, masih ada waktu bulan hari-hari ini kita kuatkan tali pinggang kita untuk senantiasa berusaha dan sekuat tenaga bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemuliaan. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau malam itu tiba, apa yang harus lakukan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu." Ngapa ini diucapkan? Bapak Hadir yang sempurna. Apa bedanya dengan istighfar? Astagfirullahaladzim. Apa bedanya dengan al-afu? Kalau istighfar, seseorang itu dihapuskan dosanya, tapi masih ada bekas-bekasnya. Sama nama kita di TPS, masih ada bekasnya. Itu istighfar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan hambanya, maka sudah ada, tidak ada lagi bekas-bekasnya.
Itu namanya al-afu. Inna kafu tuhibbul afwa. Itu hebatnya. Jadi istighfar masih ada bekasnya, masih diperlihatkan nanti di hari kemudian. Tapi kalau sudah Allah memaafkan kita, maka sudah tidak ada bekas-bekasnya, maka Allah tidak akan memperlihatkan dosa-dosa kita ke depan, karena kita sudah memohon ampun dan taubat kepadanya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.